Oke, kembali lagi. Kali ini kita akan coba berikan tutorial cara melanjutkan pekerjaan yang gagal. Mungkin karena mati lampu, atau mata router patah, atau error yang lain. Jadi syarat yang pertama sebelum kalau pengen nanti ketika ada kegagalan bisa dilanjutkan, syarat yang pertama itu harus sebelum dipakai kerja harus di home all dulu. Nah, tapi ini tadi sudah saya home all ya, supaya nggak terlalu lama. Jadi saya infokan saja, tadi sudah saya home all, kemudian sekarang sudah saya tentukan titik nolnya. Dan saya punya file seperti ini ya. Nanti akan saya coba, ini saya jalankan. Kemudian kita akan coba hentikan. Nah, nanti kemudian kita lanjutkan. Oke, ini filenya sudah siap ya. Titik nol juga sudah. Saya akan langsung jalankan. Kita klik run job. Bismillah. Oke, sekarang kita akan coba gagalkan ya. Saya cabut kabel USB-nya. Nah, di sini dia terhenti ya karena error. Karena kabel USB saya cabut. Nah, sekarang kita matikan dulu. Oke. Sudah kita matikan. Nah, sekarang kita set ulang. Kita hidupkan. Kemudian kabel USB saya pasang lagi. Kalau error yang lain mungkin cara penanggulangannya sama, cuma ini tadi yang saya contohkan ketika koneksi terputus. Nah, setelah kita hidupkan, kita sambung kabel USB, kita connect lagi. Oke, setelah connect kita unlock dulu, kita home all lagi. Oke, jadi kalau kita lihat di sini ya, dia mengerjakan lingkaran pertama, kedua, kemudian yang ketiga baru dapat kurang lebih 1/4 putaran sudah terhenti. Nah, nanti akan coba kita lanjutkan dari putaran yang ketiga, dari lingkaran yang ketiga. Oke, cara yang pertama kita masuk ke laptop ya. Di bagian sini ada menu Tools and Wizard. Kita klik bagian paling bawah, Recover Stopped _Crashed Job. Nah, seharusnya, nah ini mohon maaf ya, saya nggak tahu kenapa di laptop saya sekarang seperti ini. Biasanya seharusnya di sini itu mendeteksi kapan baris kode terakhir yang telah dieksekusi gitu ya. Jadi sebelumnya perlu dipahami bahwa file yang dikirim, file G-code yang dikirim ke mesin itu berupa baris-baris perintah seperti ini ya. Jadi baris-baris kode perintah seperti ini. Nah, ketika dia prosesnya satu baris ini dikirim ke mesin, kemudian dieksekusi, nanti mendapatkan feedback oke seperti ini ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini kode-kode yang dikirim. Kemudian setelah berhasil dieksekusi, statusnya oke. Kemudian kode berikutnya oke, kode berikutnya oke. Nah, seharusnya dari software ini sudah merekam kapan kode terakhir yang berhasil dieksekusi, kemudian dia terhenti karena di sini ada info disconnect ya, port close. Kemudian di sini sudah terekam di baris keberapa. Cuma di sini sepertinya enggak fungsi fitur ini di laptop saya. Saya kurang tahu, tapi biasanya bisa ya. Nanti silakan dicoba di komputer jenengan, seharusnya ada.
Oke. Jadi seharusnya ya kita masuk ke sini, kemudian recover stopped job. Di sini otomatis mendeteksi angka terakhir baris kode yang berhasil dieksekusi. Kemudian untuk langkah amannya kita kurangi saja, mungkin 50 angka ya. Jadi umpama di sini terdeteksi baris yang terakhir dieksekusi dengan berhasil itu di 200, baris ke 200. Kurangi saja 50 jadi 150. Maksudnya seperti apa gitu. Jadi ketika mesin awalnya titik nolnya di sini, dia diperintah itu mulai baris 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini angkanya baris kodenya kan berjalan terus. Nah, ketika dia berhenti di sini, mungkin katakanlah ini baris perintah ke 200. Nah, kalau kita lanjutkan ke baris 201, nah, jadi dari 0 nanti akan kita lompati baris 1 sampai ke 200, kita lompati langsung dari 0 lompat ke perintah baris ke 201 gitu. Nah, berarti kan kira-kira nanti dari 0 sini langsung dia ke sini melanjutkan ini. Tapi untuk langkah amannya ya kita kurangi sehingga nanti dia akan mengulangi sedikit dari apa yang sudah dia kerjakan. Kan nggak apa-apa. Yang penting nggak semua. Kalau semua kan pasti lama, apalagi pekerjaannya yang besar, areanya besar banyak, kemudian kita ulangi dari awal kan sangat lama. Nah, tapi kalau dikurangi kira-kira 50 kode baris itu nggak seberapa, itu termasuk nggak banyak gitu ya. Oke. Nah, jadi nanti seharusnya ya di sini muncul baris keberapa, silahkan dikurangi 50. Katakanlah kalau 200 ya, kita kurangi saja berarti 150. Kemudian di proses to next step, langsung kita run job lagi. Itu ya. Jadi setelah di connect, homing lagi. Nah, setelah di homing berhasil, boleh kita go to zero, tapi jangan merubah titik nolnya ya. Jangan sampai klik set zero itu. Nah, kita go to zero saja boleh. Lalu ini kodenya kita tentukan dari mana kita akan memulai. Kemudian proses to next step, lalu run job. Ya, cuma kalau di sini nggak terdeteksi di baris keberapa. Nah, ini ada metode kedua. Metode kedua, kita cari lognya. Kita cari lognya di sini, kan ada ini log garis miring serial console. Nah, di lognya ini kita cari angka yang baris kode yang berhasil dieksekusi terakhir sebelum munculnya error. Sini kan ada pesan error disconnect ya. Nah, sebelum disconnect ini ada angka yang terakhir berhasil dieksekusi. Di sini oke, berhasil dikirim ya. Nah, ini kita blok. Berarti kan katakanlah titik di sini itu kode perintahnya ini. Nah, ini kita blok. Kemudian kita copy, cuma nggak bisa diklik kanan muncul menu copy, nggak ada. Kita langsung Ctrl C untuk mengcopy. Lalu kita masuk ke G-code editor. Kita klik di sini find and replace. Kita paste di sini. Nah, setelah kita paste muncul di sini. Oh, ternyata berarti tadi benar ya. Di sini munculnya baris ke-30. Berarti yang di sini fitur di sini itu sebenarnya sudah benar ya. Mendeteksi ke baris ke-30. Mengapa saya mengatakan tadi ini enggak benar? Karena sebelumnya saya memasukkan angka yang sama di kode ini. Sebelum saya membuat video kan saya tes dulu. Saya masukkan angka manual angka 30. Nah, saya kira itu angka saya. Ternyata di sini angka dari fiturnya software ini ya. Oke. Nah, berarti sudah benar di sini baris ke-30 terakhir dieksekusi. Tetap kita kurangi ya. Kita sudah tahu line ke-30. Nah, caranya di sini kita kurangi, katakanlah 10. Berarti masuk ke baris ke-20. Nah, di sini. Baris ke-20 sini. Nah, di sini kita klik kanan. Kemudian ada menu nih, recover job from this line, from line 20. Recovery pekerjaan dari perintah baris ke-20. Kita klik di sini. Lalu kita proses to next step. Nah, ini G-code-nya akan di diedit, diulangi. Kemudian nanti kita klik run job, seharusnya dia melanjutkan di sana.
Oke, jadi seperti itu ya. Ketika gagal, kita cari dulu di software, di lognya kapan baris terakhir dia gagal. Nah, untuk langkah amannya kita kurangi beberapa angka, terus kita gunakan menu start dari garis ini, dari baris kode kesekian gitu. Nah, nanti dia akan otomatis melanjutkan dari baris kesekian, jadi nggak perlu mengulangi dari nol. Syaratnya tadi jangan sampai lupa, jadi di awal harus sudah di homing. Nah, ketika gagal kita bisa merecovery. Cara merecovery tahapnya seperti itu. Kita koneksikan ulang, kita homing ulang. Setelah homing ulang, kita go to zero, kita lanjutkan ke baris mana yang kita kehendaki. Oke, seperti itu ya. Nah, cuma nanti mungkin beda kasusnya ketika mata routernya itu patah ya. Kalau error-error yang lain seperti yang tadi koneksi terputus, mungkin langkahnya seperti itu. Kalau mata router patah, yang perlu kita perhatikan, setelah patah itu kan mesinnya masih jalan terus itu. Nah, sejauh mana mesin itu jalan tapi tidak menghasilkan suatu potongan gitu. Kalau katakanlah di lingkaran ketiga patah, kemudian dia tapi kan jalan terus nih, nggak berhenti kan, jalan terus sampai lingkaran ke berapa, mungkin sampai lingkaran keempat baru kita tahu atau baru kita sempat menghentikan prosesnya. Nah, maka kita harus mencari ini, kira-kira kita mulai dari lingkaran di mana dia patah. Jadi perbedaannya di situ, nanti sejauh mana kita menghentikan mesin setelah mata routernya patah, setelah mata routernya patah dan dia tetap berjalan tanpa membuahkan hasil potongan. Intinya di situ. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Atau nanti bisa pakai metode edit file di softwarenya, di Aspir ya. Jadi katakanlah kita membuat pekerjaan yang besar ini, kemudian sudah kita jalankan. Nah, dia patah ini sampai ke titik tertentu, dia patah, cuma masih jalan terus. Kita nggak tahu di mana kode keberapa tadi mulai dia patah. Nah, setelah kita hentikan, nah hasil potongnya ini kita foto saja seperti ini. Nah, dari atas mungkin kita foto, nah, jepret ya. Nanti kita amati, kita masukkan di komputer atau di HP saja. Kita lihat mana saja area-area yang sudah berhasil dieksekusi dan mana yang belum. Nah, sehingga nanti di Aspir, oke, kita coba masuk ke Aspir. Nah, ini ya di Aspir. Mudah-mudahan jelas. Ini enggak saya screen record tapi pakai HP saja. Nah, kalau sebelumnya mungkin dalam satu toolpath ini kita menyeleksi semua vektor yang akan kita eksekusi ya. Nah, karena katakanlah tadi yang berhasil dieksekusi 2 lingkaran, kemudian lingkaran ketiga itu belum sampai berhasil, satu lingkaran dia sudah terhenti di sini karena patah. Nah, berarti secara logika kita buat saja toolpath baru, cuma yang kita eksekusi hanya 3 ini. Jadi yang 2 ini kan sudah dieksekusi, kita nggak akan eksekusi lagi. Jadi yang kita blok hanya lingkaran ketiga, keempat, dan kelima, di mana lingkaran ketiga ini sudah tereksekusi sebagian tapi nggak sampai finish. Kita ulangi saja dari 0, tapi hanya lingkaran ketiga, keempat, dan kelima. Jadi yang kita seleksi 3 ini, kemudian kita masuk ke sini, kita ulangi buat toolpathnya, langsung calculate. Nah, nanti kita reset coba, kemudian kita preview. Nah, dia hanya akan mengerjakan 3, tapi titik nolnya tetap nggak berubah ya, titik nolnya tetap di sini, cuma dia lompat langsung larinya ke lingkaran ketiga, keempat, dan seterusnya. Itu secara prinsip seperti itu. Nah, ini tinggal kita ekspor dari toolpath yang recovery saja, seperti itu ya. Jadi kalau desainnya kompleks ya memang harus kita teliti mana yang belum
Nah, itu saja yang dieksekusi. Yang sudah dieksekusi nggak usah kita eksekusi lagi. Itu metode dari software. Kalau dari open build control seperti itu tadi ya, kita harus tahu di mana terakhir dia gagal, kita lompat dari baris kode tersebut. Oke, seperti itu kurang lebih. Untuk metode-metode ini memang ada baiknya kita latihan dulu ya. Kita latihan membuat pekerjaan yang gagal, kemudian bagaimana cara kita merecovery sampai betul-betul kita paham prinsipnya dan kita bisa merecovery pekerjaan yang gagal. Oke, terima kasih.